Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Ainun hari ini. Apa kabar anakku semua yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini Ustazah Ainun akan menjelaskan tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, 3 dan 6 matematika. Nah, di dalam tema ini Ustazah akan menjelaskan tentang yaitu menjelaskan satuan baku untuk berat, mengukur berat benda dengan timbangan, langkah-langkah mengukur berat benda dengan timbangan, mengidentifikasi kesetaraan satuan berat. Tapi sebelum kita melanjutkan materi kita, mari bersama-sama kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk lebih jelasnya, kenapa ya Ustazah Ainun harus menjelaskan tentang ini? Supaya anak-anakku semua mengerti apa sih timbangan baku itu. Seperti contohnya ya, yaitu timbangan baku itu ada beberapa ya nak ya. Biasanya digunakan di pasar, di supermarket, dan di toko-toko ya atau warung-warung ya nak ya. Terus supaya apa? Supaya kalian mengerti seperti apa sih timbangannya, kemudian jenis-jenisnya, terus kemudian cara pengukurannya ya nak ya. Terus langkah-langkah apa aja nanti yang kalau kita mau mengetahui berat benda memakai dengan timbangan berat benda baku ya nak ya, seperti itu. Tapi sebelum kita lanjutkan lebih detailnya lagi, mari simak terlebih dahulu satu surah atau satu ayat dari Ustazah Ainun yang seperti biasa yang disampaikan, yaitu tentang firman Allah yang hari ini yang artinya, dan orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah sudah menjelaskan mana jual beli yang halal dan mana yang riba ya nak ya. Nah, yang kalau riba itu biasanya ada orang yang nimbang, timbangannya diberi pemberat kecil supaya lebih mengurangi jumlah yang ditimbangnya, itu untuk kepentingan keuntungan diri sendiri. Terus kemudian bagi orang yang sudah mengetahui kemudian berhenti tidak melakukan riba, maka segala urusannya akan diurus oleh Allah dan diberikan kebaikan. Tapi bagi orang yang setelah sudah mengetahui bahwa itu riba dan terus melanjutkannya melakukan, maka sesungguhnya azabnya paling pedih yaitu di neraka jahanam dan akan kekal di dalamnya. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham maksud dari firman ini ya nak ya. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, sekarang yang pertama itu menjelaskan satuan baku untuk berat. Setiap benda memiliki berat. Berat benda diukur menggunakan alat ukur baku ya nak ya. Ini maaf ya, ini berat terbalik Ustazah nulisnya ya. Jadi berat benda diukur dengan menggunakan alat ukur baku. Kemudian contoh alat ukur baku adalah ada 3 jenis, yaitu timbangan pasar, timbangan kue, dan timbangan digital ya nak ya. Nah, kemudian selanjutnya contohnya bentuknya ya. Nah, ini 3 jenis timbangan. Nah, ini timbangan pasar atau dibilang orang itu kebanyakan timbangan bebek ya. Terus kemudian timbangan kue. Nah, ini untuk umi kita kalau buat kue nak ya, untuk timbang tepungnya, telurnya ya, dan gulanya. Kemudian timbangan digital. Nah, ini biasanya kebanyakan dipakai di minimarket, supermarket ya nak ya,
atau di mall ya pada saat penimbangan buah ya. Ini biasanya sering dipakai di timbangan buah. Nah, di timbangan digital ini banyak sekali untuk berat badan juga ada ya nak ya. Itu timbangan digital juga. Tapi Ustazah yang ingin jelaskan adalah timbangan digital yang untuk menimbang barang pokok ya nak ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya hasil pengukuran berat dengan timbangan dinyatakan dalam satuan berat yaitu gram atau dengan tanda G, kemudian kilogram dengan tanda kg atau hektogram dengan tanda Hg. Nah, perhatikan hubungan satuan berat berikut. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Dan 1 hektogram sama dengan 100 gram. Ingat ya nak ya, 1 kilo sama dengan 1000 gram, 1 kilo sama dengan 10 hektogram, dan 1 hektogram sama dengan 100 gram. Ya nak ya, bisa dipahami ya nak ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ustazah lanjutkan. Nah, ini mengukur berat benda dengan timbangan. Maaf salah. Nah, ini contoh timbangan yang paling banyak digunakan adalah timbangan kue dan timbangan pasar ya nak ya. Nah, ini alat pemberatnya ya untuk timbangan ini. Kalau timbangan kue tinggal dilihat jarum arah penunjuknya ya nak ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengukur berat benda dengan timbangan. Ya, ini contoh, perhatikan ya, jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Nah, ini contohnya, mohon maaf ya nak ya, karena tidak bisa download gambar yang aslinya ya, jadi ini gambar di buku ya. Nah, ini berat telur sama dengan 500 gram atau setengah kilo ya nak ya. Nah, ini menunjukkan, jarumnya menunjukkan angka ke 500. Nah, berarti dia 500 gram sama dengan 1 kilogram. Setengah kilogram ya nak ya, mohon maaf. Jadi kalau 1 kilogram kan sama dengan 1000 gram. Nah, ini karena 500 gram berarti sama dengan setengah kilo. Ya nak ya, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya, nah, jika menggunakan timbangan pasar, hasil pengukuran dilihat dari anak timbangan yang digunakan saat posisi kedua sisi seimbang atau sejajar. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat yang berbeda-beda. Ada anak timbangan dengan berat 1 kilogram, 500 gram, 1 hektogram, dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya naknya, ini berat apel sama dengan, ini ada tulisan 1 kilo pemberatnya, satunya ada 1 kilo, berarti ada dua pemberatnya sebanyak 1 kilo, berarti berat apel adalah 2 kilo ya nak ya. Dilihat dari pemberatnya dan antara kepala bebeknya ini, antara pemberat dan tempat bahan benda yang ditimbangnya itu harus sejajar. Nah, itu berarti menunjukkan berat bendanya sama ya nak ya. Jadi 1 kilo. Kalau dia misalnya ini masih di bawah buahnya, berarti dia tidak sekilo. Berarti nyari pemberatnya yang sesuai dengan berat bendanya. Paham ya nak ya? Jadi harus sejajar ya, sejajar seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini selanjutnya itu langkah-langkah mengukur berat benda dengan timbangan ya nak ya. Nah, ini yang pertama adalah letakkan benda di timbang atau wadah yang telah disediakan ya nak. Ini susu kebetulan ya. Susunya diletakkan di tempat di atas timbangannya. Kemudian perhatikan jarum yang berputar ke arah angka berat timbangan. Nah, ini ya sama dengan angka 200 dan di tengah-tengah antara 200 dan 300 berarti 250 gram ya nak ya. Posisi akhir menunjukkan berat benda yang ditimbang. Jadi ini posisi terakhir berarti antara 200 dan 300 gram ya. Di tengah-tengahnya berarti berat susu adalah 250 gram ya nak ya. Bisa mengerti ya nak ya, nanti dicoba di rumah ya nak ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah, ini yang kedua yaitu pengukuran berat benda dengan timbangan pasar ya nak ya. Yang pertama, letakkan benda pada wadah timbangan ya, ini buah apelnya. Kemudian letakkan anak timbangan di sisi sebaliknya sesuai berat yang diinginkannya. Ini anak
pemberatnya ya. Kemudian jika hasil timbangan belum seimbang, kurangi atau tambah anak timbangannya hingga seimbang. Jadi kepala bebeknya harus rata. Kalau sudah rata berarti itulah beratnya. Tapi kalau belum rata keberatan buahnya berarti harus ditambahkan anak timbangannya. Tapi kalau keberatan anak timbangannya berarti anak timbangannya harus dikurangi. Nah, sekarang ini berat mangganya adalah 3 kilo. Jadi ada 1 kilo, ada 3 pemberat yang rata-rata timbangannya beratnya 1 kilo, tapi ada 3 berarti 3 kilo. Jadi berat mangga adalah sama dengan 3 kilo ya nak ya. Bisa mengerti ya nak ya. Jadi harus seimbang. Kalau masih berat buahnya harus ditambahin anak timbangan. Kalau keberatan anak timbangannya berarti anak ketimbangannya dikurangi. Jadi harus sama ya, harus rata kepala bebeknya ya nak ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi kesetaraan satuan berat. Nah nih, pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat berbeda-beda sesuai besarannya. Meskipun berbeda, sebuah benda dapat menunjukkan berat yang tetap sama. Jadi seperti ini. Nah, ini pemberat bendanya ya 1 kilo berarti ini beratnya 1 kilo ya nak ya. Ini biasanya besi ya nak ya, berat. Kemudian yang kedua adalah 500 gram sama dengan setengah kilo ya nak ya. Jadi kalau kita memberikan pemberat 2 butir berarti 2 kilo. Kalau yang ini 2 butir berarti 1 kilo ya nak ya, tinggal ditambahkan. Paham ya nak ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan kalau sudah paham. Nah, selanjutnya adalah ini contoh, perhatikan contohnya ya nak ya. Maaf kalau kurang jelas ya nak ya. Nah, ini ada berat telur sama dengan 2 kilo. Di sini ada pemberatnya ukuran 1 kilo ada 2 macam ya nak ya. Berarti ada 2 kilo. Jadi telur adalah beratnya sama dengan 2 kilo ya nak ya, karena pemberatnya ada 2 dengan ukuran 1 kilo berarti 2 kilo. Nah, kepala bebeknya juga sudah rata berarti berat telur sama dengan 2 kilo. Itu sama dengan berat telur yang ini ya. Ini pemberatnya ada 500 ya nak ya. Ini 500 gram berarti setengah kilo ada 4 ya. Berarti ditambahkan ya. Kalau 500 tambah 500 adalah 100. Kemudian ini 1000 ya, 500 ada 4 berarti 2000 berarti sama dengan 2 kilo. Jadi telur berat 2 kilo. Jadi tadi kan kalau 1 kilo sama dengan 1000 gram. Nah, ini karena ada 2000 gram berarti sama dengan 2 kilo ya nak ya, telurnya ya. Mudah-mudahan dipahami sampai di sini ya nak ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya adalah berat jeruk. Nah, ini berat jeruk. Berat jeruk yang di sini ada posisinya ini 500 gram ya. Anak timbangannya 500 gram ada 2 berarti 1000 ya, jumlahnya sama dengan 1 kilo buah jeruk. Nah, kemudian yang kedua itu sama dengan berat jeruk yang anak timbangannya 1 kilo. Jadi sama ya. Walaupun di sini anak timbangannya 1 kilo, di sini ada 500 gram ada 2 sama-sama 1 kilo ya nak ya. Nah, ini berarti berat jeruk adalah sama dengan 1 kilogram ya nak ya. Jadi semuanya bisa diperhatikan dari anak timbangannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau lebih jelasnya lagi harus dipraktekkan ya nak ya. Kalau cuma seperti ini memang agak susah. Nanti kalau di rumah misalnya diajak Umi belanja ke pasar, diperhatikan ya abangnya yang menimbang pakai pakai timbangan pasar, kemudian atau kalau ke supermarket juga bisa lihat timbangan di buah ya nak ya, biasanya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dari Ustazah Ainun. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kesimpulannya adalah bahwa timbangan ada 3 jenis, yaitu timbangan pasar, timbangan kue, dan timbangan digital. Dan setiap timbangan pasar itu memiliki anak timbangan atau sebagai pemberatnya yang ukurannya 1 kilo, 500 gram ya, dan lain-lain ya nak ya. Terus kalau 1 kilo sama dengan 1000 gram, kemudian 1000 gram sama dengan 10 hektogram. Nah, 10
10 hektogram sama dengan 100 gram ya nak ya. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak semuanya. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, baca doa sebelum dan sesudah kegiatan. Mari kita tutup membaca doa hafaratul masjid majelis ya nak. Mohon maaf Ustazah salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sekali lagi jika ada salah kata dari Ustazah Ainun, karena kebenaran milik Allah dan kesalahan mutlak cuma milik Ustazah Ainun. Tetap jaga tilawahnya, salat 5 waktunya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.